Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penyambung antara dia dengan Tuhannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai kalimat syukur, berterima kasih, yang dengannya semua nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, bahkan juga untuk di akhirat sana, diberikan dan ditambahkan. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan kita semua untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Oleh karena itu setelah memuji Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa di malam Kamis atau hari Rabu malam, kita akan membahas lanjutan dosa-dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari semua jenis dosa ini, karena dosa itu dipastikan adalah racun dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan segala jenis dosa untuk dipelajari dan dijauhi, dan bukan untuk dicoba. Sementara Allah menyebutkan juga amal-amal soleh dan ketaatan kepadanya agar dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Semua dosa akan berefek buruk dalam kehidupan kita, tergantung daripada kadar banyaknya dan besarnya dosa tersebut. Tapi yang jelas, kecil apapun dia akan mendatangkan efek dari rasa sumpek, sedih, gelisah, gagal dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang memang sudah menjadi umum yang terjadi bagi para pelaku maksiat. Dan sebaliknya, orang-orang yang beribadah hatinya akan selalu tentram, walaupun rumahnya sederhana, mungkin tidak memiliki kendaraan, mungkin tidak memiliki banyak tabungan, tapi karena dia tidak memiliki dosa, maka hatinya selalu tentram dan merasa tercukupi. Dan itulah fakta di lapangan yang harusnya kita sadari dan kita renungi bersama. Baik, pada malam ini insya Allah kita akan bahas salah satu dosa besar yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang bab maja'a fi ifsya'is sir, bab tentang menyebarkan rahasia. Namanya rahasia, saudaraku seiman, berarti bukan untuk diekspos, baik dari diri kita pribadi, apapun yang sifatnya harusnya kita rahasiakan, dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan tanpa ada orang tahu maka tidak perlu diekspos, plus lagi juga apapun yang sifatnya Allah berikan dari urusan dunia, harta, kelebihan fisik, bukan untuk diekspos. Itu memang dirahasiakan saja. Kalau kebetulan ada orang lihat, ya sudah. Dia lihat kendaraan kita, dia lihat rumah kita, tapi bukan untuk diekspos. Memang disuruh rahasiakan. Begitu juga dengan berhubungan dengan orang lain. Apapun yang berhubungan dengan masalah ibadahnya, berhubungan dengan kelebihan hartanya, tidak perlu kita untuk mengeksposnya. Ya, tidak ada urusan, kecuali memang hal-hal itu dari dirinya sendiri. Dia ingin supaya misalnya dibantu, disebarkan kendaraan atau bisnis yang sedang dia kembangkan, itu berbeda. Tapi memang umumnya kita disuruh merahasiakan. Jadi rahasia memang ini tujuannya agar tidak diketahui oleh banyak orang. Ini akan jadi bahasan kita tentang masalah orang yang mengekspos rahasia dia atau mengekspos rahasia orang lain. Maka ini bisa masuk ya, dalam bab dosa bila dia salah ya, dalam masalah ini. Tentu ada saja hal-hal yang boleh dia menceritakan. Misalnya batasannya antara suami istri, ya, orang tua sama anak misalnya, sahabat sama sahabat, tapi itu pun tetap kapan sesuatu itu tidak diinginkan oleh orang yang menceritakan untuk disampaikan, berarti hukumnya sudah amanah. Saya akan coba ingatkan diri kita semua, hadis Nabi SAW yang masyhur tentang harusnya setiap muslim malah menutupi aib saudaranya, sesuatu yang harusnya dirahasiakan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 269 yang berbunyi, kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah pun akan lepaskan dia dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia,
maka Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lalu kata Nabi SAW, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi rahasianya, maka Allah pun akan menutupi dirinya dari kesalahan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong kebutuhan seorang hamba selama dia juga sibuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi ada 4 pesan Nabi SAW dalam hadis ini, berhubungan semuanya dengan interaksi bersama manusia ya, yang mengeluarkan dari permasalahan, dia terlilit utang misalnya, ada problematika yang sedang dihadapi, lalu kita berbagi, memberikan nasihat, memberikan saran. Ini juga akan memberikan kita solusi buat diri kita sendiri dari masalah-masalah di akhirat nanti. Pesan pertama. Pesan kedua, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang sulit, misal dia ingin minta bantuan pekerjaan atau apa sajalah, mau menikah, mau masuk ke lembaga pendidikan, sementara tidak ada pelanggaran agama, kita bisa mudahkan, kita mudahkan. Yang ketiga adalah ini dari saksi bahasan kita, sampai menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupkan aibnya juga di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, siapa yang selalu menolong saudaranya, maka Allah pun akan selalu menolongnya. Saksi bahasan kita adalah potongan ketiga hadis ini tentang man satara musliman fid dunya satarallahu di dunia wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam dosa ini, dan ini yang banyak sekali terjadi pelanggaran. Kita sayangkan. Tentang hubungan intim suami istri. Ini salah satu rahasia. Kenapa dilakukan hubungan intim itu di dalam kamar, di tempat tertutup? Halal begitu, haram pun orang lakukan di tempat tertutup biasanya. Kenapa? Supaya tidak terekspos. Ya. Maka ini adalah rahasia antara suami istri. Dalam Islam, kalau sudah terjadi interaksi biologis antara suami istri, haram hukumnya menceritakan interaksi biologis tersebut kepada siapapun. Siapapun. Kecuali dia suami istri ini. Kalau mengeksposnya. Beda kalau seseorang konsultasi. Dia nanya, misal ada masalah dalam masalah hubungan intim suami istri, lalu konsultasi sama seorang dokter. Ada masalah begini pada istri saya, ada masalah begini pada suami saya. Konsultasi. Kalau sudah masuk dalam bab curhat, ini tidak boleh. Berarti sudah menceritakan secara rinci. Nah, itu dalil pertama yang diangkat oleh beliau tentang masalah menyebarkan rahasia ini. Dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna min asyarrin nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek kedudukannya, paling terhina di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya dan istrinya juga sudah menggaulinya, sama-sama sudah terjadi interaksi biologis, cumbuan dan seterusnya. Kemudian lelaki itu menyebarkan rahasianya atau salah satunya menyebarkan rahasianya. Dalam satu riwayat, inna min a'zamil amanah. Bahkan amanah yang paling harus dijaga adalah rahasia ranjang suami istri. Berapa banyak orang tidak faham masalah ini. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat selepas sholat subuh di masjid beliau di masa itu SAW, mungkin seseorang laki-laki menceritakan tentang hubungannya dengan istrinya, dan mungkin seorang istri menceritakan tentang hubungannya dengan suaminya, maksudnya diranjang ini. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabiat, benar ya Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum perempuan di Madinah melakukan itu. Mereka saling berbangga-bangga atau justru menghina pasangannya kalau kurang di mata dia. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan, kemudian mereka melakukan hubungan intim di depan semua manusia dan orang-orang menyaksikannya. Ini tentu dalil yang diangkat oleh beliau. Ada 3 dalil yang diangkat di sini. Tapi riwayat pertama tentang masalah penyebaran rahasia adalah masalah hubungan intim suami istri. Ada hadis yang lain saya tambahkan, yaitu sabda Nabi SAW, atau maaf, ada perkataan Imam Nawawi berhubungan dengan hadis ini dulu.
Wa fi hadzal hadits tahrimu ifsya'ir rajuli ma yajri bainahu wa bain imra'atihi min umuri istimta'. Dari hadis ini tadi ada penekanan dari Nabi SAW dan hukumnya haram seorang laki-laki menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya dari hubungan suami istri. Wa wasafa tafasil dzalika wa ma yajri min al-mar'ati fihi min qawlin aw fi'lin aw wa nahwa. Bahkan dia menceritakan secara detail apa yang terjadi di antara keduanya, apa yang dilakukan pihak istrinya, baik ucapan, perbuatan, dan semacamnya. Garis bawah perkataan Nawawi, perucapan pun. Ya. Ucapan yang sudah menuju kepada hubungan intim nggak boleh dibahasakan. Kemudian kata beliau, فَأَمَّا مُجَرَّدْ ذِكْرَ الْجِمَاعِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَلَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُرُوءَةِ. Adapun bila seseorang menyebutkan tentang masalah terjadinya hubungan biologis saja, misalnya semalam saya mandi junub, semalam terjadi interaksi antara saya sama istri saya, sebatas itu saja, kata beliau, itu boleh. Tetapi kalau tidak ada hajat untuk menyampaikannya, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Ya. Di sini ada efek dalam kehidupan sosial. Yaitu efeknya, kalau seorang laki-laki Allah karunia seorang istri yang Masya Allah memuaskan dia. Mungkin hampir yang diharapkan dari seorang wanita semua ada pada istrinya. Ya kulitnya, ya bentuk badannya, ya pakaiannya, penampilannya, ya wanginya, ya segala macam. Lalu kemudian dia senang sekali dan dia puas. Kalau orang belum paham tentang hadis ini, maka dia berbangga-bangga menceritakan pada teman-temannya. Oh, istri saya itu begini, ceritain sama dia. Sekarang anggap dia bicara di depan 4 orang temannya laki-laki misal. Keempat laki-laki ini, misal semuanya atau salah satunya istrinya tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Dia akan cemburu dan dia akan menggoda nanti istri orang yang menceritakan. Itu banyak terjadi. Karena bagi dia ini luar biasa nih. Perempuan itu bisa begini dan begitu. Gerakannya begini dan begitu. Perkataannya begini dan begitu. Menggodalah, rayuannya segala macam. Padahal istrinya dia misalnya kaku di rumah. Nah itu kan bisa pengaruh. Sebaliknya juga. Kalau seorang wanita juga melakukan itu. Allah berikan dia suami yang Masya Allah memuaskan bagi dia. Mungkin apa yang diharapkan dari laki-laki semuanya ada di situ. Dari warna kulit, postur tubuh, pakaiannya, wanginya, perkataannya, gerakan-gerakannya dan seterusnya. Lalu dia bicara dengan 4 orang temannya perempuan yang lain. Dari 4 orang ini misalnya anggap semuanya salah satunya suaminya tidak begitu. Apa yang terjadi? Dia akan ganggu suaminya orang ini. Itu efek sosialnya. Bahayanya di situ. Ya. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali seseorang menyampaikan ini. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna min a'zamil amana indallahi yawmal qiyamah. Sesungguhnya amanah yang paling besar di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Yang harus dipertanggungjawabkan. Ar-rajulu yufdi ila imrati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Suami istri yang saling bergaul satu sama yang lain, suami menggauli istrinya, istri juga begitu, kemudian mereka menyebarkan rahasia ranjangnya itu. Ya. Jadi memang beda sekali antara kita sama orang-orang non-muslim. Non-muslim malah diekspos, buat cuplikan, dikirim, disebar sana sini, bangga kalau dilihat oleh orang-orang, dijadikan sebagai film-film porno. Dalam Islam tidak ada itu. Dan ini subhanallah efek lain dalam kehidupan sosial. Kalau ini kita tutup, maka tertutup sekali pintu-pintu gangguan dalam rumah tangga, perbuatan zina. Karena orang akan fokus ke pasangannya saja. Tidak perlu dia dengar tentang kelebihan orang lain. Dan ini hal yang harus diperhatikan. Imam Nawawi juga menyampaikan tentang masalah ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang mendesak untuk menyampaikan, misal konsultasi, tadi saya katakan antara seseorang dengan dokter karena ada hal yang harus diperbaikin, maka itu dibolehkan. Itu pun tidak boleh rinci. Beliau mengatakan wa in kana ilaihi hajah, kalau ada hajat untuk menyampaikan, au tarattaba alaihi faidah bi an yunkira alaihi i'radahu anha, atau ada faidah dalam menceritakannya, misalnya suami mengingkari keenggahan istri yang tidak mau melayani suaminya, au tad'i ilaihi al-ajzu anil jima' atau nahwa dzalik, atau istri mengklaim bahwasanya suaminya lemah, tidak mampu menyutubuhi istrinya. Fala karaha fi dzalika kama qala Rasulullah SAW, inni la af'alu ana wa hadhihi. Maka hal semacam ini tidak mengapa, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku melakukan perbuatan itu dan juga
ini, ya. Isyarat gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha, dan Nabi SAW berkata kepada Abu Talha, agarastumul lailah, apakah kalian sempat bercocok tanam semalam atau melakukan hubungan biologis? Wa qala li Jabir al-kayyisul kayyis, dan beliau juga bersabda kepada Jabir, ya segeralah punya anak wahai Jabir, segeralah punya anak. Maksudnya Nabi SAW di sini memotivasi sahabat untuk mengerjakan interaksi biologis. Jadi kalau ada bahasa konsultasi, menanyakan gitu kan, apakah itu ke dokter karena masalah medis atau kepada seorang tokoh agama, apa hukumnya kalau seorang suami tidak pernah menggauli istrinya? Apa hukumnya kalau seandainya seorang istri tidak mau melayani suaminya? Kan itu ada bahasan ke sana. Kalau sebatas konsultasi maka tidak masalah. Tapi selain daripada ini tidak dibolehkan sama sekali. Kemudian teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil kedua, sabda Nabi SAW yang dihasankan oleh Tirmidzi, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi thumma iltafata fahiya amanah." Ini contoh menyebarkan rahasia yang lain. Tadi sudah kita tinggalkan masalah suami istri, sekarang masalah yang lain. Jika seorang laki-laki menyampaikan satu pembicaraan kemudian dia menoleh, maka itu adalah amanah. Ya. Artinya, kalau seseorang itu sedang bicara sama kita, kemudian dia coba, ya seakan-akan memang hanya kita saja yang dia bahasakan. Kalau ada orang lewat, dia menoleh, dia kayak tidak mau orang lain dengar, maka itu sudah amanah. Begitu saja sudah amanah. Ya. Maka tidak boleh sama sekali. Atau ada orang mengatakan pada kita, saya mau cerita rahasia ya. Kalau kita lagi dengarkan dia ngomong lalu kita menoleh, maka itu sudah seperti kita mengkhianati amanah itu. Kecuali orang darurat itu. Maka itu saya tidak boleh, apalagi kalau menceritakan kepada orang lain. Dan ini luar biasa gitu. Maka poin ini juga harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Yang perlu digarisbawahi, memang dalam Islam, kalau ada sesuatu yang sifatnya dititipkan sebagai rahasia, tidak boleh kita sebarkan. Kalau pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar, banyak sekali riwayat dari Nabi SAW, bisa kita katakan belasan dalil. Tapi diantaranya, waktu Nabi SAW ingin menghukum Quraisy terhadap pengkhianatan mereka dari kesepakatan Hudaybiyah, karena waktu itu tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pengkhianatan, tapi rupanya ya suku Bakar berkhianat, dia berkoalisi dengan Quraisy menyerang suku Khuza'ah yang berkoalisi dengan muslimin. Maka Nabi SAW ingin menyerang Quraisy pada saat itu karena mereka berkhianat. Nabi SAW masuk kamar beliau, kamarnya Aisyah, lalu mengatakan, wahai Aisyah, siapkan baju perang, saya akan menyerang Quraisy, tapi rahasiakan. Begitu kata Nabi SAW, rahasiakan. Ini Nabi bilang kepada Aisyah. Yang terjadi waktu Aisyah lagi kemas-kemas persiapan perang Nabi SAW, nggak ada orang dalam rumah, tiba-tiba Abu Bakar masuk. Abu Bakar ini siapa? Ayah? Apa kata Abu Bakar? Wahai Aisyah, dia pakaian perang, pedang, perisai, topi besi. Apakah Rasulullah SAW makan perang? Kata Aisyah, iya. Lalu kemudian kata ayahnya, siapa yang Nabi SAW makan serang? Aisyah diam. Ayahnya yang nanya ini, Aisyah diam. Karena Nabi bilang apa tadi? Rahasia. Lalu kata Abu Bakar, dia coba, apakah Nabi SAW ingin menyerang Hawazim, suku yang nanti akan terjadi perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah? Nabi SAW, Aisyah diam. Apakah Nabi SAW ingin menyerang ini, ingin menyerang itu, sebut semua. Aisyah tetap diam. Sampai terakhir Abu Bakar mengatakan, apakah Nabi SAW ingin menyerang Quraisy? Aisyah diam. Ayahnya yang nanya, diam. Karena Nabi sudah bilang rahasia. Sampai Nabi SAW masuk sendiri ke dalam rumah. Kemudian Nabi SAW ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah anda ingin berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah anda ingin Hawazim? Nabi bilang tidak. Nabi nggak jawab langsung, iya, enggak, saya mau serang Quraisy, enggak. Dibiarin aja. Hawazim tanya, bukan. Suku ini, bukan. Suku itu, bukan. Nanti terakhir Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, apakah anda ingin Quraisy? Kata Nabi SAW, iya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada akad 10 tahun nggak boleh perang. Kata Nabi SAW, mereka yang berkhianat. Mereka yang memulai membatalkan akad itu. Apakah kami siap-siap ya Rasulullah? Siap-siap aja. Tentu ini ada kisah panjangnya. Setelah itu pasukan siap segala macam dan menyerang Mekah. Tapi intinya pada saat itu Aisyah menjaga rahasia ini. Walaupun sama ayahnya tidak dibuka gitu. Juga kisah yang masyhur tentang masalah Hafsah radhiyallahu anha pada saat menjanda anak Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab sempat menawarkan anaknya ini kepada Utsman bin Affan. Utsman dulu. Utsman nolak. Lalu kemudian dia tawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam, nggak jawab.
Kemudian Umar bin Khattab pulang, lalu sholat malam, mohon petunjuk sama Allah, kirimkan jodoh yang baik. Intinya, beberapa hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Setelah dilamar oleh Nabi SAW dan dinikahi, di hari pernikahan Nabi SAW itu Abu Bakar datang dekati Umar. Lalu dia mengatakan, wahai Umar, sepertinya kamu marah kepada aku. Karena kamu sempat tawarin Hafsah, tapi saya tidak berikan jawaban. Dia bilang benar, kata Umar. Maka apa kata Abu Bakar perkataan yang mulia? فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعُنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِي مَا أَرَدْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَدْ ذَكَرَهَا. Ketahuilah hai Umar, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima jawaban, memberikan jawaban lamaran itu. Maksudnya saya mau menikahi Hafsah. Hanya saja sebelum aku mendengar Rasulullah SAW, tapi hanya saja sebelumnya aku mendengarkan Rasulullah SAW sudah menyebut-nyebut Hafsah. Jadi Nabi itu kalau menyebut di masa hidup beliau nama seorang wanita, berarti Nabi mau menikahi gitu. Makanya Nabi nggak jarang sebutin nama seorang wanita. Terutama kalau wanita itu memang belum menikah. Maka Nabi pernah menyebut nama Hafsah ini. Waktu kamu tawarkan, maka aku tidak ingin. Dia mengatakan, falam akun li afshi sirra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak mungkin menyampaikan kepadamu, hai Umar, saya pernah dengar Nabi sebut nama Hafsah, mungkin dia yang mau lamar. Saya nggak mau bilang itu, karena Nabi sendiri nggak pernah bilang itu. Saya anggap itu sebuah rahasia. Maka saya tidak mau bilang itu. Walau tarakaha Rasulullah SAW qabaltuha. Kalau seandainya Nabi SAW tidak nikahi dia, pastikan saya akan nikahi. Jadi di sini kita lihat bagaimana luar biasa gitu, ya. Perintah atau bagaimana Abu Bakar menjaga rahasia Nabi karena Nabi nggak ceritain, kan gitu. Begitu juga dengan riwayat lain, riwayat yang masyhur, ya. Hadis-hadis sahih semua ini. Bahwasanya pernah Nabi SAW kedatangan dalam hadis riwayat Muslim, ya, Bukhari Muslim sebenarnya. Pernah kedatangan anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW kebetulan bersama istri-istrinya. Lalu Nabi SAW berdiri lalu menyambut putrinya mengatakan marhaban, selamat datang wahai putriku. Kemudian Fatimah disuruh duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Riwayat lain mengatakan sebelah kiri. Intinya Nabi SAW bisikin di telinga kiri Fatimah, tiba-tiba Fatimah nangis. Setelah itu Nabi SAW melihat kegelisahan pada diri Fatimah, maka Nabi SAW bisikkan lagi di sebelah kanan. Lalu Fatimah ketawa gitu. Selesai. Ini Nabi bisikin ke anak perempuannya di depan para istrinya. Istri ada yang tahu nih apa yang sedang dibicarakan gitu. Maka Aisyah mengatakan, aku pun berkata kepada Fatimah, engkau telah diistimewakan oleh Rasulullah SAW di antara para istrinya dengan bisikan tadi. Kamu dibisikin, kami nggak tahu apa yang sedang dibicarakan. Padahal kami ini para istrinya gitu. Kemudian aku melihat engkau menangis. Satu sisi yang lain engkau tertawa. Apa sebenarnya yang Nabi SAW sabdakan kepadamu wahai Fatimah? Maka kata Fatimah, ma kuntu li afshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Aku tidak akan mungkin membuka rahasia Rasulullah SAW. Kalau tadi bukan rahasia, Nabi nggak akan bisikin kan? Tapi karena dibisikin berarti rahasia. Istrinya Nabi tanya. Ini seperti ibunya sendiri, ibunya Fatimah nanya, tapi dia tidak jawab. Subhanallah, setelah wafat Nabi SAW, Aisyah mengatakan, aku bertanya lagi kepada Fatimah. Sengaja ketemu, lalu menanyakan kepadanya, bisa nggak aku mengetahui sekarang Nabi SAW sudah meninggal. Semasa hidup memang bentuknya rahasia. Sekarang bisa nggak kalau aku tanya? Kata Fatimah, sekarang aku akan bisa memberitahukanmu. Adapun bisikan Nabi SAW yang pertama kali, ya, karena beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya Jibril telah memberitahukan bahwasanya wahyu dulu ya turun setahun 2 kali, sekarang turunnya setahun sekali. Berarti menandakan ini sudah dekat ajalku. Maka aku pun menangis. Lalu kemudian Nabi SAW untuk lihat kegelisahanku, beliau mengatakan, membisikkan lagi, wahai Fatimah, apakah kau tidak ingin menjadi pemimpin para wanita di surga? Maka aku pun tertawa pada saat itu. Dalam riwayat lain, bahwasanya engkau akan menjadi orang yang pertama menyusulku nanti, ya, dari keluargaku. Ya, tapi riwayat yang pertama yang paling kuat tentunya. Nah di sini bagaimana dijaganya rahasia tersebut oleh Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahnya, bahkan dirahasiakan kepada semuanya gitu, istri-istrinya. Riwayat yang lain, ini banyaknya riwayat tentang masalah rahasia ya. Tentang Anas radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW, 10 tahun jadi pembantu Nabi dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Beliau mengatakan, Ata alaiya Rasulullah SAW wa ana al'abu ma'al gilman, fasallama alaina. Satu waktu pernah Nabi SAW mendatangi kami dan aku sedang bermain-main dengan anak-anak sebayahku.
Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani ila hajah. Kemudian aku pun diutus untuk menyelesaikan satu perkara. Fa'abta'tu ala ummi. Maka aku pun terlambat pulang ke ibuku karena hajat Rasulullah SAW tadi. Kemudian beliau mengatakan, falamma ji'tu qalat ma habasaka. Pada saat saya datang ke ibuku mengatakan, apa yang menghalangimu datang? Kenapa telat sekarang pulang? Faqultu ba'athani Rasulullah SAW li hajah. Maka aku mengatakan Rasulullah SAW menyuruhku untuk membeli sesuatu, hajat beliau. Qalat ma hajatuhu. Maka ibunya Anas, ini namanya Ummu Sulaim ya, ini termasuk wanita yang mulia, dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Dan ibunya inilah yang menitipkan Anas, mengatakan ya Rasulullah ini Anas jadikan pembantu anda. Ya, ibunya yang antarin gitu. Ibunya mengatakan apa hajatnya Nabi tadi yang kau disuruh? Maka kata Anas di sini luar biasa, dia masih anak-anak waktu itu, dia mengatakan, qultu innaha sir. Sesungguhnya itu hajat Nabi rahasia. Karena Nabi suruh beli ke pasar gitu. Tapi karena Nabi gak suruh expose, maka kata Anas, itu rahasia. Maka ibunya karena faham agama mengatakan, qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Kalau begitu jangan pernah kau sampaikan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Qala Anas, maka Anas berkata, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Demi Allah kalau seandainya ada orang yang bisa saya sampaikan tentang hajat apa yang Nabi suruh saya pada hari itu, maka saya akan sampaikan kepada kamu, hai Thabit. Thabit ini yang mendengarkan kisah ini dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi ini poin luar biasa yang harus diperhatikan baik-baik. Kemudian juga ada dalil yang lain. Ini yang ketiga diangkat dalil oleh Syekh Muhammad, dan ini dalil terakhir dalam kitab kita ya. Hadits riwayat Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu, "Man sami'a min rajulin haditsan la yuhibbu an yudhkara anhu fa huwa amanah wa illam yastaktimuhu." Atau yastaktimhu. Artinya, barang siapa yang mendengar suatu pembicaraan dari seseorang yang dia tidak suka disebut darinya, maka itu adalah amanah meskipun dia tidak minta dirahasiakan. Nah ini dalil yang lebih umum lagi. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada kita, sebenarnya dia tidak bilang rahasiakan aja. Tapi kalau kita nangkap dari bahasa dia, sebenarnya dia tidak ingin ini keluar gitu. Perasaan saya sudah cukup, maka kita tidak boleh menyebarkan. Itu sebagai amanah. Apakah dia bertamu di rumah, apakah dia menyampaikan hajatnya pribadi dalam bentuk tatap wajah atau tulisan, pesan, semua tidak boleh sama sekali kita buka. Ya, ini rahasia. Seperti itu kurang lebih. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, kaburat khiyanatu an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqu wa anta lahu bihi kadhib. Khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal bagi dirimu bagi dia engkau adalah pembohong. Maksudnya di sini adalah kalau seandainya kita berbicara dengan seseorang, sebenarnya kita bohong nih. Namun kita buat seakan-akan itu betul, tapi orang itu Allah berikan perasaan kalau kita bohong. Itu sudah cukup sebenarnya dianggap kita pembohong, gitu kan. Dan ini akan menjadi khianat. Begitu juga dengan dalil yang lain. Hadis yang masyhur tentang orang-orang munafik, riwayat Muslim, min alamatil munafik salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji maka dia pungkiri, ya. Wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Jadi ada 2 di sini yang kena ya. Yang pertama tentang masalah kalau dia berjanji dia pungkiri, karena orang kalau biasanya diberikan rahasia janji tidak ucapin ya, nah dia berjanji, berarti dia khianat, ini sifat munafik. Yang kedua adalah kalau diberikan amanah, nah semua yang dititipkan ini bukan hanya benda, tapi perkataan pun, cerita pun, semua adalah amanah. Tidak boleh sama sekali diceritakan kepada orang lain. Dan itu semua masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita bahas ini masuk dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 34, yang bunyinya wa'aufu bi ahdi idza wa'aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji karena sungguhnya janji itu akan ditanyakan nanti. Jadi nggak boleh. Ada poin juga di sini perlu ditambahkan. Kata sebagian ulama, hal-hal yang sifatnya tidak dibuka ini adalah yang sifatnya memang rahasia pribadi, ya. Aib-aib orang yang kemungkinan memang itu aib pribadi, tidak ada hubungannya dengan kriminal. Kayak misalnya aib di tubuhnya, aib di rumah tangganya, aib di pekerjaannya, semuanya ditutupin selama dia minta rahasia. Tapi
Kalau yang dibahasakan kepada kita sebuah pelanggaran kriminal, misalnya ada orang mengatakan rahasiakannya saya mau bunuh si fulan, rahasiakanlah saya mau mencuri di bank ini misalnya. Nah ini tidak boleh ditutupin. Karena ini nanti akan ada mudarat besar kepada orang lain. Di sini tidak masuk dalam bahasan ini ya. Jadi jangan antum bilang, kan Ustadz sudah bahas rahasia. Berarti biar perampok, biar pembunuh, kalau dia ceritakan apa-apa, kita harus rahasiakan, ini tidak masuk dalamnya. Tapi selama itu adalah aib-aib pribadi saja, tadi di fisik, di harta, atau misalnya ada satu pekerjaan yang dia ingin rahasiakan, maka semua itu kita harus tutupin. Ya, sampai kita meninggal pun harus kita jaga. Subhanallah, Nabi SAW mengajarkan nama-nama orang munafik kepada satu orang sahabat, Hudzaifah radhiyallahu anhu, sampai dikenal dengan sahibus sir, pemilik rahasia berita Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun Nabi sampaikan nama-nama munafik kecuali orang ini, gitu kan? Sampai Umar pernah bertanya mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah Nabi SAW menunjukku sebagai salah satu orang munafik? Beliau mengatakan tidak, sebatas saja. Jadi tidak ada bahasa menunjukkan oh si fulan, oh si fulan. Sampai pernah terjadi di masa khilafahnya Umar, ada satu orang munafik karena dia bisa mengemas penampilannya dengan begitu bagus dalam ibadah, sampai Umar terkecoh dan ditunjuk jadi gubernur. Maka dia sempat bertanya kepada Hudzaifah, apakah ada di antara gubernurku orang munafik? Kata Hudzaifah, ada. Siapa orangnya? Hudzaifah tidak mau bilang. Padahal orang munafik gitu. Gak mau dibilang, tapi beliau mengatakan ada. Cuman kata Hudzaifah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Umar untuk supaya mengetahui orang itu dan akhirnya dipecat. Jadi sampai seperti itu bagaimana mereka menjaga rahasia tersebut. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mau tahu itu orang munafik atau tidak, ditunggu Hudzaifah sholati atau tidak. Kalau nggak disolatin berarti munafik. Tapi kalau disolatin berarti tidak, gitu kan? Karena betul-betul terahasiakan, walaupun di akhir hidup Nabi SAW beliau sempat kumpul semua orang di masjid yang ada pada saat itu. Lalu beliau mengatakan yang aku sebutkan namanya satu persatu berdiri. Dia adalah munafik. Nabi tunjuk si fulan berdiri, si fulan berdiri, si fulan berdiri. Sampai ada orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW keluar dari masjid menangis di depan masjid. Umar tanya, kenapa kau menangis? Dia bilang Rasulullah SAW menghitungku termasuk orang munafik. Maka kata Umar, semoga Allah mencelakakanmu, bagaimana kau bisa munafik sementara ada Rasulullah gitu. Tapi pada saat Nabi buka itu pun yang tahu hanya di dalam masjid saja. Yang lainnya orang tidak tahu. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus betul-betul merahasiakan. Baik hal berhubungan dengan kita beribadah atau orang lain. Bahkan ada sebuah asar yang luar biasa. Ya, yang kurang lebih maknanya. Kata Nabi SAW, tolonglah dan sempurnakanlah pekerjaan kalian dengan merahasiakannya. Tidak usah diekspos gitu. Kalau sebagian orang yang perlu tahu silahkan. Tapi kalau yang tidak, nggak usah. Nggak usah semuanya orang tahu. Kita mau umroh semuanya orang tahu. Mau haji semuanya orang tahu. Kecuali memang perlu disampaikan. Kalau nggak usah. Dalam hal ibadah, dalam hal harta, dalam hal pergaulan, dalam hal apa saja. Semuanya itu kita rahasiakan. Juga saya perlu tambahkan di sini teman-teman sekalian, rahasia-rahasia ini tetap juga berlaku walaupun sudah tidak bersama ya. Nah, contoh misalnya kalau di perusahaan itu kan ada dalam akad biasanya ditulis ya. Kalau sudah tidak bekerja lagi, nanti akan tidak boleh menyebarkan informasi tentang perusahaan ya, karena dia sudah masuk, dia sudah berbaur, itu ada. Dan itu benar tuh secara agama, harusnya bisa begitu memang. Karena kalau tidak setiap orang masuk di perusahaan nanti dia akan bongkar tentang perusahaan tersebut di perusahaan lain, kan gitu. Padahal belum tentu dia benar, mungkin dia salah di sini karena dia di PHK misalnya terus dia sakit hati lalu dia ekspos. Nah ini tidak boleh. Seperti itu. Nah urusan kita juga pribadi sama. Itu tadi kalau perusahaan kita pun pribadi sama. Apapun yang antum mau kerjakan usahakan dirahasiakan. Tidak boleh dibuka sama sekali kecuali dalam keadaan darurat saja supaya tidak terekspos di sana sini. Nabi SAW itu kalau mau mengirim pasukan, pasti beliau tidak sampaikan kepada semua orang, panglima-panglima perang saja. Pasukan ikut saja, ke kanan, ke kiri, sampai kadang-kadang para sahabat menebak, mungkin Nabi mau ke sini, mungkin Nabi mau ke situ. Waktu mau nyerang Mekah itu, menuju ke kota Taif jauh, baru kemudian beliau manuver tiba-tiba masuk ke kota Mekah. Ternyata ini banyak hikmahnya gitu, karena semua prajurit tahu, nanti ada pengkhianat yang menyelip, akhirnya jadi terbongkar rahasia peperangan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi sampai seperti itu tentunya, semuanya yang berhubungan dengan masalah rahasia ini. Baik, Allahu a'lam.